Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat penyelesaian dari paket tracer 2224 configuring API version 4 static and default root untuk CCNA routing and switching version 6. Term kedua, routing and switching essentials. Jadi kita memiliki 3 router di sini, router 1, router 2 dan router 3 dalam susunan rantai ya. Di mana nanti tiap-tiap router sudah terkonfigurasi dengan informasi alamat IP-nya. Show IP route, di sini saya tampilkan, sudah ada ya alamat IP dari jaringan terhubung langsung ya. Baik di router 1, 2 maupun 3. Cuma yang perlu kita ketahui adalah dari sudut pandangnya router 1 dia baru mengetahui jaringan terhubung langsungnya. Artinya LAN router 2 tidak diketahui, jaringan penghubung antara router 2 dan router 3 tidak diketahui, dan LAN router 3 tidak diketahui oleh router 1. Jadi kalau mau mengirimkan paket ke network tersebut, pasti akan gagal. Saya akan tes dengan ping. Misalnya saya kirim ke salah satu IP antara router 2 dan router 3, misalnya 172.168.1.1.197. Ini adalah IP. Oh, sorry, saya kurang titik. Cepat dulu sedikit. Kurang titik ya. Oke. Ini adalah yang ini, IP yang ini. Yang ada di router 2 menuju router 3. Jadi kelihatan gagal terus. Karena ya memang tidak ada network menuju ke sana di sini. Networknya tidak ada. Jadi kita tambahkan secara statik. Baik, langsung saja. Jadi di router 1 saya harus masuk ke configure terminal. Lalu saya lanjut dengan jaringan yang mau saya tambahkan yaitu LAN router 2 dulu. IP spasi root spasi 172.31.0.0/24 itu berarti spasi 255.255.255.0. Sorry, kebanyakan titik. Ini alamat network dan subnet mas tujuannya. Spasi kirimnya ke mana? Di sini kita pakai next hop IP address. Jadi kita kirim ke IP yang ini. Yang interface di router 2. Networknya adalah 172.168.1.192. Di sini yang 193, di sini yang 194. Kita bisa pastikan di situ dari tabel pengalamatan di sini. Jadi di tabel pengalamatan di sini router 2 serial 000 adalah 172.31.193. Yang ini 193. Berarti saya tambahkan di sini 172.31.1.193. Seperti ini. Oke. Kemudian ini kelihatan ya completionnya sudah bertambah 10/60. Kemudian saya tambahkan lagi hubungan routing statik ke jaringan antar router 2 dan router 3 yaitu 172.31.196/30 yang ini. Ada 2 IP di sini. Jadi saya tambahkan, ini saya tekan panah atas untuk mengembalikan perintah sebelumnya, saya hapus karena masih banyak miripnya. 31.1.196 ya. Saya ngintipnya yang ini nih. Ini alamat IP-nya, alamat networknya 196. Spasi 130 berarti 255.255.255.252. Kirimnya sama ke router 2. Jadi IP yang di sini sama, 172.31.1.193. Saat saya enter, ini completion-nya naik lagi jadi 20.
Dan jaringan yang ketiga yang belum diketahui router 1 adalah jaringan LAN router 3 yang ini 172.168/26. Ini 172.168/26 itu berarti subnet masknya 255.255.255.192 dan next hopnya tetap sama ke router 2. Jadi kita sudah menambahkan 3 IP root di router 1. Saya exit dulu. Show IP root. Sekarang kita lihat ada 3 yang statik. 1, 2, 3. Router 1 sekarang mengetahui cara mengirim ke network tersebut. Tapi kalau kita ping, tetap saja saat ini masih request timeout. Karena ping itu bolak-balik. Jadi pengirimannya berhasil, balikannya yang belum berhasil. Kenapa? Karena router 2 dan router 3 yang belum dikonfigurasikan untuk mengetahui keberadaan network yang lain. Nah, dari sudut pandang router 2, saya akan buka router 2. Di sini router 2 saya buka, command line interface. Ada 2 jaringan yang belum diketahui router 2, yaitu LAN-nya router 1 dan LAN-nya router 3. Jadi saya tambahkan di sini enable configure terminal IP root spasi 172.31.1.0. Ini adalah network LAN-nya router 1 ya. /25 terlihat di sini. Jadi subnet masknya adalah 255.255.255.128 dan dikirimkan, kalau lihatnya dari sudut pandang router 2, dia kan mau ngirimnya pasti ke sini, ke interface-nya router 1. Berarti interface serialnya router 1. Interface serialnya router 1 di sini kita lihat di tabel pengalamatan, serial 000 adalah 172.31.194. Jadi next hop-nya adalah 172.31.1.194. Oke. Saya mau munculkan routing table-nya. Saya bisa exit dulu, atau kalau tidak mau exit, tambahkan perintah do di depan perintah yang harusnya dijalankan di privilege execute. Karena ini levelnya ada di global configuration, bukan privilege execute. Saya tambahkan do dulu depannya. Do show IP route. Sekarang terlihat, saya besarkan sedikit, ada statik yang ini. Ini yang menuju ke jaringan di router 1. Network LAN router 1. Tapi belum selesai, kita tambahkan lagi LAN yang di router 3. Jadi berikutnya adalah IP route ke jaringan yang di router 3, 172.31.128/26 itu subnet masknya berarti 255.255.255.192. Next hop-nya bukan yang ini. Ini adalah menuju ke router 1. Jadi kita cari serialnya si router 3. Serialnya si router 3 yang ini. Serial 001 di 172.31.1.198. 31.1.198. Nah, sekarang kalau saya munculkan lagi dengan perintah do show IP route, kelihatan di sini ada 2 static network. Sorry, bukan yang ini. Nah, yang ini. 2 static network. Yang terakhir adalah router 3. Router 3 di sini kalau diminta berdasarkan PT activity-nya tidak dengan IP route detail, tetapi dengan default static, dengan default route ya. Jadi pada router 3-nya, kita lihat dia posisinya adalah start network. Padahal sebenarnya router 1 juga sama, start network. Tapi router 1 kita tetap masukkan secara manual, secara lengkap. Di router 3 kita masukkan langsung si default route-nya saja. Enable configure terminal
Lalu saya masukkan, kalau default root kan berarti langsung saja IP root quad 0, lalu quad 0 lagi, lalu pintu berikutnya, next hop IP-nya. Dari sudut pandangnya router 3, itu berarti interface yang ini dari router 2. Interface yang ini dari router 2, kalau dilihat di dokumentasi adalah 172.31.1.197. Jadi dari sudut pandangnya router 3, semua harus dikirim ke sini, ke router 2 ya. Dari sini, kirim ke sini. Oke, ini completion-nya sudah lengkap, 60/60. Tinggal kita testing saja. Saya buka lagi router 1 dan saya coba lagi ping ke 172.31.1.197. Sekarang kita lihat sudah sukses 100%. Atau dari router 3 mau mencoba ping, saya exit dulu. Exit, saya ping ke PC 1, ke interface router 1 yang ada di sisi gigabitnya. Jadi saya pingnya ke 172.31.1.1. Berhasil juga. Dan testing terakhir ya berarti dari PC ujung ke ujung. Misalnya dari PC 1 ping ke PC 2. Saya buka desktopnya, command prompt. Ping ke PC 2 itu ada di 172.310.254. Yang pertama disimulasikan gagal biasa, tidak apa-apa. Berikutnya adalah reply, artinya bisa dapat balasan. Demikian penyelesaian dari paket tracer, configuring IP version 4 static, dan default root. Semoga video ini berguna. Jangan lupa subscribe dan lihat lagi video yang lain. Saya Joko Christian undur diri. Terima kasih.